Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijara Ispani Fadilah. NRP saya 15/2018-104. Di sini saya akan membagikan tutorial pembuatan database dan program menggunakan aplikasi Delphi untuk menyelesaikan praktikum pemrograman dasar basis data. Kita mulai, buka aplikasi SAMPP Control Panel, Apache dan MySQL kita start, kemudian buka ID-nya, open. Kita buat database baru dengan cara create new, kemudian database. Kita kasih nama rumah sakit 104. Dalam database ini akan membuat 4 buah tabel. Cara membuat tabelnya, yang pertama klik kanan, create new, kemudian tabel. Kita buatkan tabel yang pertama, tabel dokter. Ada 4 buah kolom yang akan digunakan. Yang pertama itu ID. Yang kedua ada nama. Yang ketiga spesialis. Yang keempat ada tarif. Untuk data type-nya, untuk integer kita ID kita menggunakan integer, untuk nama kita varchar, untuk spesialis varchar, untuk tarif integer, untuk ID kita lengthnya 2, untuk nama 20, spesialis 20, dan tarif 10. Di ID kita primary-kan, klik kanan, klik index primary. Setelah selesai, kita save saja untuk tabel dokter ini. Untuk tabel selanjutnya, kita akan membuat tabel pasien. Ada 5 buah kolom yang akan digunakan. Yang pertama itu ID. Yang kedua ada nama. Yang ketiga ada pilihan. Keempat gender. Dan yang kelima ada usia. Jangan lupa di belakangnya kita tulis NRP saya. Untuk data type-nya, untuk ID kita integer, untuk nama kita varchar, untuk pilihan kita pilih enum, untuk gender kita enum, untuk usia kita integer, untuk ID kita lengthnya 2, untuk nama 20, untuk ini ganti jadi P dan W. Di gender kita menggunakan pria dan wanita. Di usia kita menggunakan length 2 juga. Untuk ID kita primary-kan kembali, kemudian save. Untuk tabel yang ketiga, kita akan membuat tabel ruangan. Ada 4 buah kolom yang akan digunakan. Yang pertama kode. Yang kedua itu nama. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada tarif.
Untuk kode kita integer, untuk nama ada varchar, untuk kelas kita pilih enum. Enum di sini hanya ada 3 kita tambah jadi 1, 2 dan VIP. Untuk tarif kita integer, lengthnya 10. Kita primarikan lagi. Kita save. Untuk tabel yang keempat, kita buat tabel transaksi. Ada 6 buah kolom yang akan digunakan. Yang pertama, ID. Yang kedua, ID pasien. Yang ketiga ada ID dokter. Kita singkat saja. Yang keempat ada visit. Yang kelima ada ID ruangan, ID room saja. Untuk yang keenam ada lama. Kita menggunakan integer semuanya. Untuk lengthnya kita samakan saja 3. Kita buat primary dulu untuk ID-nya. Untuk ID pas kita buat foreign key dengan mengklik foreign key, kita add. Untuk kolomnya kita ID pasien, referensinya pasien. Untuk phrasing kolomnya ID. Kita oke. Ini menggunakan cascade. Yang kedua, kita buat ID dokter. Untuk referensinya dokter. Untuk phrasing kolomnya ID. Kita buat ini jadi cascade. Foreign key yang ketiga ada ID ruangan, ID room, referensi tabelnya ruangan, phrasing kolomnya kode. Kita cascade. Jangan lupa untuk di ketiga ini kita menggunakan key. Kita save. Kemudian kita mengisikan data. ID-nya 1, kita nama dokter, kita Afgan. Misalnya spesialisnya jantung, tarifnya 2 juta. Yang kedua ada Gempi, spesialisnya gigi, tarifnya 1 juta. Yang ketiga ada Ahmad, spesialisnya kanker, tarifnya 3.500.000. Yang keempat, kita nama dokternya Sarah, dokter Sarah dengan nama poli dalam. Tarifnya 450.000. Isinya 5 saja. Untuk kelima namanya Dani. Untuk spesialis otak. Tarifnya 2.500.000. Salah, ini 25 juta. Nah, kita ke pasien. Untuk ID-nya namanya Raffi. Ini tampilan data yang sudah terisi semuanya.
Untuk transaksi, ini sudah dapat dipilih karena ini foreign key digunakan agar data yang digunakan itu tidak sama. Kita buka Delphi-nya. Baik, kita buka Delphi 7. Kita di sini akan menggunakan data modul agar terlihat lebih rapi. Kemudian buka komponen JAWS Access. Kita pasangkan Jet Connection. Kita memakai Jet Query. Ada 4 Jet Query karena kita membuat 4 buah tabel dan 4 buah data yang akan kita gunakan. Setelah Jet Query, kita menggunakan data search. Ada 4 juga. Sip. Kemudian kita kasih nama Jet Query sesuai yang akan kita gunakan. Untuk Jet Query saat pertama, kita gunakan Jet Query ini sebagai Jet Query untuk dokter. Jadi kita gunakan Jet Key Dokter. Ini difungsikan agar kita tidak pusing dalam memasukkan tabel-tabelnya. Yang kedua, kita pasien. Yang ketiga ada ruangan. Oke. Dan yang keempat ada Jet Query untuk transaksi. Kita oke. DS pun sama. Yang pertama DS dokter. Yang kedua ada DS untuk pasien. Yang ketiga ada DS untuk ruangan. Keempat ada DS untuk transaksi. Setelah selesai, kita pencet connection-nya. Di database, kita isi database yang kita buat. Yang pertama adalah Rumah Sakit 104. Itu adalah nama database-nya. Kita tulis. Untuk hostname-nya localhost. Untuk port, kita buat 3306. Protokolnya MySQL. Usernya ROT. Kita coba aktifkan. Di atas ada konektor, kita terukan dengan cara klik 2 kali. Untuk Jet Query Dokter, kita koneksikan ke connection 1. Di SQL kita masukkan database yang akan kita masukkan dengan cara select bintang from dokter. Ini harus sesuai dengan tabel yang kita buat di Heidi. Oke. Di DS dokter kita Jet Query-nya Jet Query dokter. Untuk Jet Query pasien, connection-nya connection 1 dan SQL-nya kita klik lagi. Kita oke. Untuk DS pun sama, DS pasien. Nah, untuk Jet Key ruangan sama langkah-langkahnya. Connection 1. Oke.
connection 1, SQL-nya select, DS transaksinya kita isi dengan transaksi. Setelah selesai, klik form. Di sini kita menggunakan 4 buah SMDB grid dan 4 buah label. Ini atur-atur saja. Di standar ini ada label, klik labelnya, kita tuliskan dokter. Fontnya kita perbesar dan cara klik 3 yang ada di pinggir, padding kita boldkan, kita 12 saja. Oke. Label yang kedua ada label untuk pasien, sama kita rubah bold 12. Yang ketiga untuk ruangan, dan yang keempat ada transaksi. juga. Oke, setelah selesai kita buat SMDB navigator 4 juga. Untuk di transaksi, karena ditugaskan untuk ada field fence seperti itu, kita di properties, visible button, ada filter, kita terukan find, print, dan export. Setelah selesai, ini belum terkoneksi antara unit 1 dan unit 2, di mana unit 2 itu adalah data modul. Kita klik 2 kali di form, di use, kita tuliskan unit 2. Setelah selesai, kita file, kita save project as. Ini save all aja untuk nge-save semuanya. Kita buat folder baru, UAS PBD lab. Kita save, dan save. Baik, setelah semuanya sudah di save, buka kembali data modulnya. Di jQuery dokter, kita aktifkan pasien aktif, ruangan aktif, transaksi aktif. Dalam SMDB grid-nya, kita scroll, cari data source, kita cari sesuai label yang ada di atas. DS dokter, untuk pasien, DS pasien, untuk ruangan, dan untuk transaksi, ada transaksi. Karena di dalam navigator transaksi harus ada find-nya, kita buka kembali data modul. Untuk menyimpan, kita tuliskan SMDB find, dan filter kita db dataset, fx report,
Dan yang terakhir TMX yang untuk ekspornya. Nah, TMX DB Grid Export kita simpan di sini saja di dalam form. Nah, kita bikin nama lagi untuk find, tulis find 1, yang kedua filter, nah untuk find data source-nya kita ambil transaksi, untuk filter dataset transaksi, untuk FRX datasetnya kita transaksi, untuk FRX pun kita memilih FRX dataset untuk ambil data dari sini. Baik, di sini kita akan melookup nama pasien sesuai perintah yang ditugaskan dengan cara klik data modul, klik 2 kali di get query transaksi, klik kanan, add all fields, oke. Kita new field, kita tuliskan di sininya nama dokter. String, size-nya 10, lookup, key field-nya ID, datasetnya dokter, lookup case-nya ID, dan result field-nya nama. Ininya ID dokter untuk key field-nya. Tekan oke, dan nama dokter sudah tersedia di tabel transaksi. Sama dengan nama pasien, klik 2 kali, klik kanan, new field, nama, nah kita tulisnya pasien saja. Kita string 10, lookup, field-nya ID pasien, datasetnya get query pasien, lookup key-nya ID, dan result field-nya nama. Kita oke, dan nama pasien sudah ada. Untuk nama ruangan pun sama, kita klik data modul, get query transaksi, new field, ruangan, string, size-nya 10, lookup, key field-nya ID ruangan, datasetnya get query ruangan, lookup key-nya kode, dan result field-nya nama. Kita oke, dan sudah ada di tabel transaksi. Kita klik kanan. Nah, untuk ID pasien kita tidak memerlukannya lagi, jadi kita delete. ID dokter kita delete, dan ID room juga kita delete. Kita perbaiki pasiennya di atas. Untuk nama dokter di sini sama visit, ruangan di sini, dan lamanya di sini. Selesai, keluar saja. Nah, di sini ada kita dua tabel gitulah dalam satu baris gitu. Kita klik SMDB grid-nya, kita cari bench. Kita klik 2, kita tuliskan dokter. Oke. Setelah bench, kita ke namanya X option,
arrow band drawing kita true. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Setelah terjadi, kita klik 2 kali. Kita klik siapa saja yang akan mendapatkan ini. Jadi kita nama dokter dan visit. Pendeknya kita nolkan. Setelah selesai, kita ke grid style, kita ke bench, directionnya kita bottom to left. Nah, seperti ini. Untuk ruangan pun sama, kita klik bench, kita tuliskan ruangan. Oke. Di ruangan kemudian kita tulis lagi drawingnya sudah true. Kemudian kita klik 2 kali ruangan dan nama, kita bandeknya kita 0. Setelah ada, kita pindah ke gridnya. Untuk nya kita cari lagi maaf tadi kepotong. Untuk dokter dan ruangan seperti ini, kenapa bisa seperti ini? Pada ruangan ini di dragnya ada nama dokter, ruangan, dan nama. Sedangkan nama dokter dan visit ada band indexnya 0, dan untuk ruangan dan nama itu 1. Makanya jadi terpisah. Di sini kita akan mengaktifkan navigator yang akan kita gunakan. Pada navigator dokter, data sort-nya yaitu pada data sort dokter. Sesuaikan saja dengan nama data sort yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan navigator ini. Tapi pada tabel transaksi, karena kita akan membuat find, filter, export, print, dan import, kita klik di sini, data sortnya kita transaksi, kemudian klik 2 kali pada navigator yang akan kita gunakan. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita akan nuliskan cache button Kenapa kita tulis data modul 2? Karena find-nya berada pada data modul yang kita buat tadi. Untuk filter juga sama. Untuk print untuk data modul 2 FRX kita akan menggunakan show report. Kenapa menggunakan show report? Karena nanti tampilannya akan muncul di layar kita. Ini untuk export. Nah, di sini saya tidak memasukkan report exhibit report 1 ini ke data modul, jadi tidak dituliskan. Kita akan coba run. Kita tunggu. Ya, dan tombolnya sudah berfungsi.
Baik, selanjutnya di sini kita akan memunculkan total biaya yang akan kita bayar setelah kita menempati rumah sakit ini. Yang pertama, kita buka data modul, get query transaksi, kita buat new field baru dengan nama total biaya. Type-nya kita integer dan calculate. Kenapa calculate? Karena kita akan menghitung di sini. Kita oke, sudah masuk. Kita klik 2 kali. Kita klik add all fields dan yes. Kita hapus lagi kolom yang tidak digunakan. Kita perbaiki. Nah, jika sudah seperti ini, nama dokter dan visit kita kembalikan lagi bench index-nya ke 0 dan ruangan dan lama kita kembalikan ke 1. Jika sudah, kita cari X-nya. Total biaya sudah masuk ke dalam tabel. Kemudian kita ke jQuery kembali, kita event, kita cari on called fields. Ini sudah ada, kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini ada codingan untuk mengatur transaksi yang akan kita gunakan. Kita tulis saja. Kita ke transaksi total biaya. Itu sama dengan di sini kita ke tarif dokter, klik value dikalikan dengan dari visit. Ya. Tarif dokter akan dikalikan dengan berapa kali dia visit. Jika sudah, titik lagi value dan kita kasih kurung tutup ditambah. Di sini kita akan menambahkan ruangannya berapa lama dan tarifnya akan seberapa banyak. Value dikali tarifnya, ruangan tarif. Nah, value kita tutup, kita coba kita run dan hasilnya kita kembalikan sudah ada total biayanya. Baik, di sini kita akan memprint tabel transaksi. Caranya, klik data modul, ke FRX report, klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Reportnya data, centang, oke. Kita cari insert band, kita cari page header, dan master data. Setelah ini
kita tambahkan teks. Untuk di atasnya kita tambahkan rumah sakit Setia. Ini nama rumah sakitnya Rumah Sakit Setia. Oke. Dan sekarang di header kita akan menambahkan teks lagi. Kita tuliskan ID. Kita ambil data dari sini, drag and drop. Nah, kita samakan jaraknya. Kita lihat review. Nah, seperti ini. Ini sudah lurus. Kita lanjutkan selanjutnya. Kita besarkan dulu. Nah, yang kedua, kita tambahkan teks. Kita tambahkan lagi pasien. Ini harus kita, nah, supaya nanti rapi seperti ini. Nah, kita ambil data pasien. Kita samakan lagi jaraknya. Kita preview. Nah, ini akan lurus seperti ini. Untuk selanjutnya, kita teks lagi. Di sini kita tuliskan dokter. Kita luruskan. Nah, di bawahnya karena ada tulisan lagi, kita tambahkan lagi teks. Kita tambahkan nama. Dan satu lagi itu tarif. Kita samakan jaraknya. Untuk namanya kita tulis nama dokter. Untuk tarifnya, visit ya, bukan tarif, maaf. Kita tulis lagi bukan tarif tapi visit. Nah, kita coba review lagi. Nah, akan jadi seperti ini. Ini sudah lurus, kita tambahkan garisnya. Setelah dokter, kita tambahkan di sini ruangan. Kemudian di ruangan ada namanya. Dan yang kedua itu ada lama ya. Seperti ini. Kita drag kembali, kita luruskan. Nah, kita ruangan ambil dari sini. Dan lama dari sini. Ini harus benar-benar sama jaraknya agar rapi. Kita review lagi. Nah, kemudian kita akan menambahkan total biaya. Kita samakan. Setelah semua selesai, kita tambahkan garis dengan menekan Alt from lens. Seperti ini.
Nanti di sini akan kelihatan mana yang tidak lurus dan yang lurus. Setelah ini kita luruskan kembali. Seperti ini. Kita drag lagi. Nah, kita preview. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk ini pun sama, kita pakai garis. Nah, kita rapihkan lagi. Kelihatan lurusnya setelah ada tanda biru yang kayak garis. Nah, seperti itu. Tandanya kita preview lagi. Dan ya, ini hasil tampilan printnya. Jika kurang, kita ke ataskan lagi agar tidak ada. Nah, ini adalah hasilnya. Kita close, kita save, dan kita akan coba run. Kita run. Kita tunggu. Ya, nah ini hasilnya. Kita filter, kita print. Nah, ini yang tadi kita buat sudah muncul. Sekian dari saya. Nama saya Rizara Ispani Padela. Semoga dengan menonton video ini kalian akan menjadi bertambah ilmu dan semoga ini akan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.